Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi hari zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita surat At-Tin ayat 6, 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Illal ladzina amanu, melainkan atau kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan yang baik, falahum, maka bagi mereka, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menyebabkan engkau mendustakan setelah adanya hari pembalasan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, tidakkah Allah itu adalah zat yang paling bijaksana. Jamaah sekalian, di awal surat, manusia itu adalah makhluk yang ahsani taqwim, sebaik-baiknya makhluk yang mempunyai bentuk yang sempurna. Dari penciptaan fisik, manusia adalah makhluk yang paling baik, sehingga memungkinkan manusia melakukan semua perintah-perintah Allah, dibekali dengan akal, pikiran, hati yang menjadi modal untuk menjalankan perintah-perintah Allah sebagai penciptanya. Tapi ayat ini kemudian disusul dengan illal ladzina amanu, ketika orang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhani. Kita ini kan ada dua, ada sisi jasmani kita, ada sisi ruhani kita. Dua-duanya butuh makanan. Kalau jasmani kurang makanan, apa yang terjadi? Badannya lemes, nggak bisa bekerja. Sama rohani pun begitu, membutuhkan makanan. Kalau rohani tidak dikasih makan, maka tidak ada amal-amal yang bisa dilakukan
yang menghasilkan pahala. Oleh sebab itulah kemudian banyak orang yang secara materi dia berlimpah hartanya, karirnya baik, tapi jiwanya kosong. Kita banyak mendengar selebritis atau orang-orang top yang mati dengan mengkonsumsi obat tidur, mengkonsumsi obat penenang. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Daya materi yang mereka miliki memang cukup, mau beli apa ada, mau punya apa tinggal beli. Tapi ada kosong jiwanya, sehingga akhirnya jiwa yang kosong itu menjadi kering. Ketika dia kering, akhirnya kemudian melakukan apa-apa yang tidak semestinya dia kerjain. Dia bunuh diri, dia mengkonsumsi obat tidur berlebihan, dia kemudian misalkan menjatuhkan dirinya dari tempat-tempat yang tinggi. Nah, semua itu dilakukan karena jiwanya kosong. Tapi orang kalau hatinya, makanan rohaninya cukup, maka makanan jasmani tidak terlalu penting. Hatinya tenang, jiwanya tenang, kemudian dia bisa melakukan pendekatan dengan Allah sebagai zat yang menciptakannya, maka hidupnya relatif tenang dan rezeki jasmani akan datang kepadanya. Maka kita sering mendengar ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap persoalannya dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, kalau kita memang mementingkan kehidupan akhirat, maka dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang dikejar hanyalah urusan-urusan dunia, maka akhiratnya tidak bisa dia penuhi. Akhirnya hatinya kosong, jiwanya kering, hidup gelisah, tidak bahagia, padahal materi begitu cukupnya. Oleh sebab itulah kita berbahagia dan bersyukur Allah masih berikan kita kesadaran untuk memenuhi dua hak itu. Jasmani kita penuhi, rohani pun kita penuhi. Maka kalau orang kemudian hanya memenuhi jasmaninya saja, maka akan dikatakan oleh Allah, summa rodadnahu asfala safilin. Kembali kepada kejadian awal, mana hanya jasad tidak ada ruh. Kan awalnya kita hanya jasad, belum ada ruh. Kalau dia hanya jasad, ada ruh, ada nggak harganya? Ini ada jasad, ruhnya nggak ada nggak harganya? Nggak ada. Biar dia ganteng, biar dia kaya, tapi cuman jasad doang, siapa yang mau? Ya kan ujung-ujungnya cepet dikubur, cepet. Maka nggak ada harganya lagi. Sebab apa? Sebab ruh yang mempengaruhi bergeraknya jasad untuk beramal sudah pisah dari dia. Nah, disusul ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pertama diawali dengan kalimat illa. Ini kalau santri nyebutnya illa, ini disebut huruf istisna, pengecualian. Huruf istisna, illa, kecuali kita mengartikannya. Ada makna illa kecuali, ada makna illa tetapi.
Maka disebut ada namanya istisna muttasil, istisna munqati. Pertama, istisna muttasil adalah kalimat sebelumnya bagian daripada kalimat sesudahnya. Kalau istisna munqati adalah kalimat sebelumnya bukan bagian daripada kalimat setelahnya. Contoh, pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah bilang begini, pasajadu illa iblis, sujudlah malaikat illa iblis. Itu maknanya bukan kecuali, tapi tetapi. Maka sujud seluruh malaikat, tetapi iblis tidak sujud. Berarti iblis bukan golongan dari malaikat. Bahasa sederhananya begini contohnya, seluruh mahasiswa datang kecuali si Ahmad. Berarti si Ahmad bagian daripada mahasiswa, karena bahasanya kecuali. Kedua, seluruh mahasiswa datang, tetapi si Ahmad tidak datang, menunjukkan bahwa Ahmad bukan bagian dari mahasiswa. Nah, kalimatnya begitu. Ulama mengatakan, apakah iblis bagian dari malaikat atau bukan? Di sini perbedaan ulama. Ada ulama yang menggunakan kalimat illa dengan makna bahwa maknanya kecuali. Sujudlah para malaikat kecuali iblis. Berarti saat itu iblis, kata ulama tadi, memang gabungnya dengan malaikat. Dia ada di langit, nama tiap langitnya beda-beda tuh iblis. Pernah jadi penasehat malaikat, tuh luar biasa iblis. Maka ulama mengatakan kecuali malaikat, berarti iblis bagian dari golongan malaikat asalnya. Tapi ada ulama yang mengatakan illa iblis, tetapi iblis, berarti iblis bukan bagian dari malaikat. Kenapa? Karena berbeda dari sisi penciptaannya. Kalau malaikat diciptakan dari unsur cahaya, sementara iblis diciptakan dari unsur api. Kan badan kita ini mengandung 4 unsur. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur air, ada unsur udara. Ini badan kita. Ada unsur api. Oh, kalau lagi marah, Pak, lagi marah, itu unsur apinya yang naik. Lagi marah. Kalau lagi adem, tenang, diam, nah unsur tanahnya yang main. Kalau lagi buang-buang angin, unsur anginnya yang ada. Atau lagi kelayapan kemana aja itu, itu unsur angin. Angin kan bebas kemana-mana. Kalau udah unsur air, nah, orang yang ngademin, nenangin, nah itu unsur air. Nah, sama dengan kalimat ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini disebutnya dengan makna kecuali, bukan tetapi. Kenapa maknanya bukan kecuali, bukan tetapi, cuman kecuali? Karena ayat pertama memang sedang menceritakan manusia, awal penciptaan dan karakter manusia. Maka kemudian kalau manusianya hanya memenuhi hak-hak jasmani tanpa memperdulikan hak rohani, maka dia termasuk asfala safilin. Tetapi kecuali orang-orang yang manusia yang amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang akan selamat itu adalah orang-orang yang punya 2 sifatnya. Pertama amanu, yang kedua wa amilus. Ini selalu
Dalam Al-Quran selalu amanu diiringi dengan wa amilus sholihah, enggak pernah dipisah. Kenapa? Karena amal soleh bisa terwujud karena adanya amanu. Amanu, iman, berdiri sendiri, amal soleh berdiri sendiri, tapi dia tidak bisa melengkapi kalau dua-duanya dipisah. Orang beriman, dia percaya, belum tentu dia beramal soleh. Orang beramal soleh, belum tentu dia beriman. Orang beriman, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak zakat, maka hanya amanu, belum amilus sholihat. Ada orang yang beramal soleh tapi tidak amanu, maka dia tidak dapat pahala. Non muslim, orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu beramal soleh, amal yang sesuai, amal yang pantas dan sesuai dengan tuntunan agama. Mereka suka nyumbang kok, mereka suka berinfak, mereka suka bersedekah, suka nolong orang, itu dilakukan oleh mereka. Tapi apakah itu didasari mendapatkan pahala? Enggak. Kenapa? Karena amanunya enggak ada. Dan iman itu yang menentukan arah, apakah amal ini baik atau tidak, kan iman jadinya. Nah sekarang apa yang disebut dengan iman? Iman itu kita sering diartikan pertama dengan al-imanu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu punya 3 tiangnya. Pertama, iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu ikrar, penting ikrar. Abu Thalib, pamannya Rasul, ketika menjelang meninggal, Nabi maksa, wahai paman, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia berbalik ngelihat Abu Jahal, tidak ngucapin. Maka pamannya Nabi oleh ulama tafsir itu tidak beriman dengan lisannya, walaupun hatinya dia yakin Muhammad itu Rasul, keponakannya itu adalah Rasul utusan, bahkan dia bela mati-matian, dia pasang badan buat bela Nabi. Tapi karena ikrarnya nggak keluar, ucapan asyhadunya nggak keluar, maka tetap dihukumi orang yang tidak beriman. Sehingga turun ayat begini, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang bisa. Kau mau bagaimanapun pengen orang yang kamu cintai itu dapat hidayah, kalau Allah enggak, ya enggak bisa. Ikrar berarti pengucapan itu penting. Makanya orang kalau masuk Islam suruh ikrar, asyhadu an la ilaha, persaksian. Bagaimana persaksian itu? Persaksian mengulang persaksian dulu di zaman arwah. Pada saat di zaman arwah kita sudah mengakui ikrar kepada Allah. Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, gitu. Kami bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian begitu lahir ke alam dunia, ada yang tidak melakukannya lagi,
ada yang tetap melakukannya lagi. Orang yang beriman diulang lagi itu syahadat. Makanya dalam setiap sholat kita disuruh ngulang syahadat, ngecas lagi. Tahiyat pertama kita ucapin, tahiyat terakhir kita ucapin, nanti di sholat berikutnya kita ucapin lagi. Di dua tempat itu selalu. Kenapa? Disuruh memperbaharui iman. Karena dua kalimat itulah yang menyebabkan orang berhak masuk surga atau orang dia masuk neraka. Hanya kalimat itu. Allah menyediakan surga dengan fasilitas yang begitu hebatnya hanya bagi orang yang nerima kalimat la ilaha Muhammadur Rasul. Dan Allah menyediakan neraka dengan begitu dahsyat siksaannya hanya untuk orang yang nolak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman. Dua, at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu perlu pembenaran dalam hati. Kenapa? Karena yakin itu adanya di hati. Kan kita tidak tahu Allah, justru karena kita tidak tahu. Ilmu pengetahuan belum tentu menghasilkan iman. Orang ilmunya banyak, belum tentu dia bisa dapat iman. Berapa banyak ilmuwan, penemu mereka, tapi tetap dalam kekufuran. Ilmu itu tidak bisa membimbing orang beriman, tapi hidayah Allah itulah yang menentukan. Makanya banyak di zaman Rasul tuh ya budak masuk Islam, sementara orang-orang pinternya belum masuk Islam. Orang bodoh lebih mudah menerima kebenaran dibandingkan orang pinter. Orang pinter mah kebanyakan mikirnya. Nanti begini, oh teorinya begini, oh banyak benar mikirnya. Orang bodoh lebih relatif gampang menerima kebenaran. Makanya dulu Nabi Nuh itu diejek oleh umatnya. Kenapa? Karena pengikut pertama adalah orang-orang bodoh, rakyat-rakyat jelata. Nah, orang-orang yang bodoh, rakyat biasa, pikirannya tidak panjang-panjang. Dia nerima kebenaran, hatinya nyaman, selesai. Lah orang pintar dipikir dulu sama dia dengan ilmu pengetahuannya. Kan makanya disitulah kemudian iman tuh nggak mesti orang pintar dulu. Kan harusnya begini, sami'na wa ata'na, simple. Kami dengar, kami taati, tuh simple kan. Tapi kalau orang pinter beda Pak. Sami'na warisetna waseminarna pain cocokna. Nah, pain cocokna wa masuk akalna pa'atokna. Tuh panjang rangkaiannya. Sami'na kami dengar, warisetna kami riset dulu, waseminarna kami seminarkan dulu, paija cocokna kalau memang kami cocok, wa masuk akalna dan kalau sudah masuk akal pa'atokna baru kami nurut. Panjang ceritanya. Kalau orang bodoh kan simple, sami'na, oh selesai. Tapi kalau orang pintar begitu Pak, panjang muternya. Sami'na warisetna waseminarna paija cocokna wa masuk akalna pa'atokna. Oh, panjang. Oleh sebab itulah maka hidayah itu mahal. Tidak seluruh orang-orang pintar itu berilmu itu dapat hidayah, enggak. Tapi banyak orang-orang yang jelata, yang miskin, yang papa, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi punya namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang yang pada saat hijrah dari Mekah sama sekali nggak bawa apa-apa, hanya pakaian di badan doang. Mereka akhirnya tidak punya rumah, tidak punya harta, tidurnya di emper-emper Masjid Madinah. Seperti Ibnu Mas'ud,
Suhaib, Bilal bin Rabah. Itu bagian daripada ashabus suffah disebutnya, orang-orang yang emper-emperan. Tapi Nabi bilang itu min ahlil jannah, ahli surga. Biar emperan begitu, itu ahli surga. Kenapa? Hidayah itu tidak mesti orang kaya, orang pintar yang dapat. Makanya mutiara dalam diri kita disuruh dijaga. Mana? Hidayah dari Allah. 3 nikmat, Pak, yang wajib disyukuri. 1, nikmat hidup. 1, nikmat hidup. Kita ini kan kagak mesen sama Allah, enggak minta, tapi Allah kasih kita hidup, namanya nikmat ijad. Nanti setelah hidup namanya nikmat imdad. Ijad tuh tadinya enggak ada, lalu diadakan oleh Allah. Sebenarnya kita makan enggak penting, kita ini makhluk enggak penting. Kata Allah, apa pentingnya sih ente? Kenapa? Dunia ini tetap berjalan walaupun kita nggak ada. Emang ngaruh? Ada saya, ada saya. Dunia mah tetap jalan walaupun kita nggak ada. Mau ada kita, mau nggak ada kita, ya jalan aja dunia. Coba nih, orang pengaruh bagaimanapun begitu dia mati, seminggu, 2 minggu hilang udah. Seolah-olah tidak pernah ada di dunia ini kalau tidak menghasilkan, meninggalkan kebaikan. Udah, mati mah mati aja udah. Bahkan pada waktu masukinnya, Pak, itu tanahnya diinjak-injak, Pak. Ayo kamu yang tenang di dalam gitu. Istriku tercinta, masa sambil diinjak-injak. Tapi tetap nggak ada ngaruhnya. Maka ketika Allah menciptakan kita, ya kita bersyukur kita dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang dihidupkan oleh Allah. 2 adalah nikmat merdeka. Kenapa nikmat merdeka? Kita kan hidup dibebasin sama Allah. Kata Allah ini, paman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau iman, monggo silakan. Yang mau kufur silakan. Allah mah nggak maksa. Cuman Allah nunjukin aja, ini yang benar, ini yang nggak benar. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Silakan. Bahkan malaikat Jibril bilang kepada Nabi, ish ma syi'ta, hidup sekarepmu, fa innaka mayit, tapi nanti engkau bakal mati. Artinya ya bebas-bebas aja, kamu mau ngapain aja. Wa'man ma syi'ta, silahkan bekerja semaumu, apa aja yang kamu kerjakan. Fa innaka majziyun bihi, tapi kemudian kamu akan dibalas nanti. Wahbub man syi'ta, cintai siapa yang kamu pengen. Fa innaka mufariqah, tapi ingat kamu bakal misah sama dia. Maka nikmat Allah, kita dikasih merdeka sama Allah, bebas. Nah, yang ketiga adalah nikmat hidayah. Nah, ini susah dapetinnya. Maka kadang orang tua mengharapkan anaknya sesuai dengan keinginannya, tapi ternyata tidak bisa. Kita pengen anak kita soleh, solehah, baik, taat, tapi kan nggak bisa. Kenapa demikian? Karena hidayah mahal, hanya Allah yang kasih. Kita hanya dikasih sama Allah alat-alat untuk mendapatkan hidayah. Jadi kalau orang ngomong begini, Pak ngaji, aduh kayaknya saya belum dapat hidayah, ya nggak dicari. Ya kapan mau dapat? 1, alatnya adalah fitrah kita. Manusia itu kan diciptakan membawa fitrah, yaitu naluri untuk menerima kebenaran. Itu namanya fitrah, yang lahir dari manapun. Yang kedua adalah akal pikiran. Allah kasih buat nerima hidayah, nyari hidayah itu. Sebab apa? Tidak ada satupun di alam dunia ini yang keluar dari logika manusia. Semuanya bisa, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat dari Allah.
Kemudian panca indera itu juga buat nyari hidayah. Kita ngelihat ciptaan Allah, baca Quran. Kemudian terakhir adalah agama. Agama ini penuntun untuk mendapatkan hidayah, bimbingan maksudnya. Taufik itu beda dengan hidayah. Maka bahasa kita taufik dan hidayah. Ada yang punya cuma dapat taufik doang, hidayah belum dapat. Apa itu taufik? Keinginan kita dengan perintah Allah nyambung. Kata Allah, dirikan sholat. Dalam hati kita, iya saya pengen sholat nih. Nah, taufik namanya. Tapi apakah nanti dapat hidayah? Belum tentu. Begitu mau berangkat, berangkat nggak ya? Aduh malas bener ini. Tuh, berarti hidayahnya belum nyampe, nggak cocok tuh. Kadang begitu. Kepengenan tuh gede berbuat baik, tapi kenyataannya kadang-kadang beda dengan kepengenan. Begitu megang duit gopek, ini kayaknya 100 mah keluarin sedekah nggak masalah nih gitu. Tapi nanti begitu nyampe di masjid beda lagi pikirannya. Kayaknya kegedean. Udah gue cap aja deh. Nah oleh sebab itulah kemudian hidayah itu sesuatu yang mahal. Maka iman hati, ketika kita meyakini bahwa ada kekuatan yang menciptakan alam semesta dan kita yakin itulah ada iman. Dan iman itu bukan berarti kita harus tahu Allahnya. Kita percaya walaupun kita tidak tahu. Justru karena kita tidak tahu kita percaya. Ini Allah nih ada. Kita percaya adanya Allah. Tapi apakah kita bisa ngelihat adanya Allah? Kan enggak. Justru karena kita enggak ngelihat Allah, akhirnya kita percaya. Sebab tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Kenyataannya banyak membuktikan sesuatu yang kita tidak lihat itu ada ternyata. Nah, karena itulah kemudian ketika kita meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, akhirnya kemudian kita yakin Allah itu ada. Nah, yang ketiga iman itu dengan perbuatan. Nah, inilah yang disebut dengan wa amilus sholihat, amal soleh. Nah, sekarang apa itu amal? Amal tuh daya fisik, daya pikir, daya hati, daya hidup. Kekuatan fisik, kemauan hati, kemauan kolbu kita, kemudian pikiran kita, dan amal perbuatan kita. Itu disebut amal. Begitu Bapak, misalkan kita nih, tangan nih, daya fisik namanya, ini bergerak. Pergerakan ini tidak semerta-merta dia bergerak, punya tujuan dan punya maksud. Begitu kita lihat air kemudian kita pengen minum, maka hati menggerakkan tangan. Jadi bergeraknya tangan itu ada tujuannya, ngambil dia tuh. Begitu kemudian mata kita pengen ngelihat, kan pasti kita rancang dulu dalam hati kita, lihat tuh mata kemudian jalan. Itu yang disebut dengan amal. Daya fisik kita bergerak. Tidur, begitu tidur badan kita langsung turun. Nah, kemudian darah pikir, kita pikir juga. Entah ngerjain apa, otak kita jalan tuh. Hati juga daya kalbu. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Nah, main dia. Perbuatan hati, omongan hati, jika berkaitan dengan diri sendiri, bisa menghasilkan pahala atau dosa. Contoh, kita ada rasa bangga, ujub namanya.
walaupun dalam hati itu amal, disalahin sama Allah walaupun tidak terucap. Banyak kasus nabi-nabi, contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kenapa sampai dijual dengan harga murah pada waktu diangkat dari sumur, padahal dia ganteng dan tampan? Gara-gara dia ngomong juga. Pada saat itu Nabi Yusuf ngaca. Kata Nabi Yusuf, bener-bener tampan saya ya. Kalau saya dijual model budak, saya pasti akan dibeli dengan harga yang mahal. Tuh omongannya. Hatinya bicara ngomong begitu. Apa kenyataannya? Dibuktiin oleh Allah, begitu diangkat dari dalam sumur, orang lihatnya cakep, tapi dihargai dengan harga murah. Kata Allah, tuh jangan sombong. Nabi Musa alaihissalam ketika berhasil menyeberangkan Bani Israel melewati lautan, kemudian umatnya pengen mendapatkan pengajaran dari Nabi Musa, dia bilang gini, ana a'lamu Bani Israel, saya ini orang paling pinter di Bani Israel. Malaikat Jibril turun, jangan begitu Musa. Lihat, di antara pertemuan dua lautan ada seorang hamba yang lebih pintar darimu. Siapa dia? Kaget Nabi Musa. Cari sana, cari. Nabi Khidir alaihissalam yang akhirnya ngajarin Nabi Musa ilmu hakikat. Nabi Sulaiman ketika dia sedang terbang dibawa oleh angin, dia merasa dirinya lah nabi yang paling hebat karena kendaraannya saja angin. Seketika jatuh dia ke lautan, jatuh lautan. Cincinnya yang menjadi sumber kekuatan dan kekuasaannya hilang. 40 hari dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim kenapa nyembelih Nabi Ismail? Karena awalnya sebelum punya anak dia ngomong begini, karena saking dermawannya Nabi Ibrahim, kambingnya 2 gunung tuh, orang minta bawa semampumu, bawa, ambil semampumu. Kalau ada yang minta begitu, jangankan domba, kalaupun aku punya anak, ada yang minta, aku persembahkan anakku, tuh ditagih puluhan tahun berikutnya setelah dia lupa. Tuh, kadang bahasa kita begitu, suka ditagih oleh Allah dengan gara-gara ucapan kita. Maka akhirnya kemudian itulah hati. Nah sekarang perbuatan iman itu adalah perbuatan dengan fisik kita. Itu bisa jadi amal soleh, iman nanti yang menentukan. Kalau orang beriman, berarti perbuatan yang dia lakukan tidak jauh dari tuntutan kepada dari siapa dia beriman. Allah misalkan memerintahkan dia beramal, maka itu yang menjadi panduannya. Oh, saya harus sholat, saya harus berbuat baik, saya harus berbagi, saya harus baca Quran. Selalu begitu. Kenapa? Karena iman yang nuntun dia. Tapi kalau orang yang panduannya tidak beriman, ya pasti kan perbuatannya tidak sesuai dengan tuntutannya. Dia akhirnya berbuat dosa, dia maksiat, dia berzina, dia mabuk-mabukan. Kenapa? Karena batinnya kering dari tuntutan imannya. Nah itulah kemudian disebutnya amal yang soleh. Nah orang yang beramal soleh itu palahum ajrun, orang-orang itu mendapatkan pahala yang tidak akan ada putusnya. Dikomentar oleh ulama begini, oh ini ayat menjelaskan, yaitu begini, kalau orang sudah tua lalu tidak bisa lagi melakukan amal seperti di masa mudanya, maka Allah akan tetap catat amal baiknya. Misal dari usia 40 tahun dia rajin, sudah mulai menata dirinya tuh, dia rajin ibadah, sholat fardunya, sunatnya dia kerjain, amal-amal baik dia kerjain.
begitu mencapai usia tua 70, 75, 80, kemudian ada amal-amal yang tidak bisa lagi dikerjain sama dia. Dulu mah waktu muda misalkan tahajud bisa 8, kemudian nambah witir nanti. Begitu sudah mulai tua, 2 aja udah pegel. 2 aja udah pegel. Maka Allah tetap nyatet mana? Yang 8 dulu. Tetap dilestarikan oleh Allah. Sama seperti dia melakukan 8 rakaat dengan witirnya, walaupun yang dia lakukan hanya 2. Sebab apa? Sebab itu amal sudah dia biasakan dalam hidupnya. Pembiasaan itu kan 40 kali kita melakukan itu namanya kebiasaan disebutnya. Kemudian dulu waktu masih kerja, waktu masih megang duit, sedekahnya rajin. Ada. Begitu sudah pensiun, nah, kehitung kan? Nah, udah nggak bisa nambah lagi. Ya mah, yang pokok aja udah gitu juga. Tuh. Akhirnya sedekahnya tentu berkurang. Tapi apakah kemudian pahalanya segitu? Enggak, pahalanya tetap seperti di awal. Seperti dia saat rajin sedekah. Itu kata ulama. 3, pada saat masih matanya masih cerah, baca Qur'annya rajin, kelihatan. Begitu sudah masuk ke usia, hilang mulu hurufnya. Kabur, padahal udah dikacamatain. Mana ini itu? Akhirnya menjadikan dia berkurang bacaannya, berkurang. Maka Allah tetap catat yang dulu pada saat dia masih cedang matanya. Tuh, itu maksudnya begitu. Pendapat yang pertama. Artinya, kalau orang membiasakan perbuatan-perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan tetap dicatat oleh Allah walaupun dia sudah tidak bisa melakukannya. Pendapat ulama yang kedua adalah palahum ajrun ghairu mamnun, itu berkaitan dengan kematian. Pada saat orang mukmin, orang beramal soleh itu meninggal, maka pahala kebaikannya akan terus Allah kasih. Bagaimana kaitannya dengan idama tabnu adam in qata amaluhu illa min salasin? Kalau manusia mati putus amalnya kecuali 3. Maksudnya putus amalnya tuh berarti sudah tidak bisa beramal seperti waktu hidup. Ya, seperti waktu hidup, seperti waktu sehat. Tapi apakah pahalanya putus? Ya enggak, pahalanya terus ngalir. 1, pahala dari hasil karya sendiri. Yang kedua, pahala dari hasil karya orang lain. Mana pahala dari hasil karya sendiri? Dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan manusia yang mati, kami catat apa yang sudah dilakukan, wa asarahum, dan pensiunannya. Tuh. Waktu hidup ke masjidnya rajin. Nah, berarti kan melangkahnya saja pahalanya luar biasa. 1 langkah 10 kebaikan. Allah angkat 10 derajat. Allah hapus 10 keburukan. Begitu. Ketika dia mati, berarti kan sudah tidak bisa. Maka pahala melangkah ke masjidnya masih terus Allah catat. Nah, waktu masih hidup dia bersedekah. Tapi begitu dia meninggal, putus tuh sedekah, dia tidak bisa melakukannya. Maka pahala sedekahnya akan terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya harus
membiasakan perbuatan baik. Cuman itu doang. Kalau kita sudah terbiasa pada perbuatan baik, maka kebaikan itu akan terus bernilai di hadapan kita. Kedua, transfer dari orang lain. Misal, jangankan doain, jangankan istighfar, nyeritain kebaikan orang saja itu transfer pahala. Misalkan ini, bapak-bapak lagi ketemu, ya Allah teman kita si Anu udah nggak ada. Kan kalau orang kadang banyak reuni ya Pak, banyak reuni dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah tuh reuni komunitas. Nah, pada reuni kalau SMA paling yang ditanyain adalah pacarnya siapa. Kalau sudah kuliah nanti calonnya siapa, nah, ditanyain. Kalau sudah menikah anak berapa, nah, ditanyain. Kalau sudah reuninya sudah 50 sakit apa, kalau sudah 60 teman kita yang mati siapa. Maka kemudian ketika kita ngingat, ya Allah iya ya teman kita tuh orangnya waktu hidupnya baik benar, orangnya rajin ibadahnya, dermawan, maka langsung itu pahala ngalir ke dalam kuburnya. Kenapa? Karena persaksian kita. Nabi mengatakan antum syuhadaullah fi ardihi, kamu itu saksi Allah di muka buminya. Ketika kita bercerita baik tentang seseorang yang sudah enggak ada, maka otomatis itu sumbangan pahala buat dia. Kita padahal nyeritain kebaikannya doang, tapi gara-gara kita menceritakan kebaikan, Allah kasih dia pahala karena hasil ucapan kita. Maka Nabi mesen, ceritakan yang bagus-bagus orang yang meninggal, sembunyikan jeleknya. Kenapa? Karena kalau kita nyeritain jeleknya, iya ya dia mau waktu hidupnya jahat bener, pelit. Ya Allah, itu langsung dosa itu masuk ke dalam kuburnya, siksaannya nambah. Maka itulah bahasanya laulal ahya lahalakatil amwat, kalau enggak ada yang hidup celaka yang mati. Kita nih saksi. Sekarang begini, kalau kita diceritakan baik oleh orang, kan kita senang. Berarti menceritakan kebaikan orang lain itu bagian daripada doa. Artinya begitu kita nyebut iya ya dia orangnya baik benar, nah pasti di ujungnya begini, ya mudah-mudahan aja Allah ampunin dosanya. Kan selalu begitu. Orang baik itu nggak jauh dari doain orang yang baik juga. Kita nih di majelis misalkan, ketika ada tetangga saudara yang misalkan sakit, kan minimal Fatihah kita kasih. Mari sama-sama, kebetulan kami dapat info Pak Bulan ini sedang sakit, mari kita doakan, kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selalu begitu kan. Tapi kalau orang yang tidak baik kan beda lagi. Temen main gaplek ini Pak, ada 4 orang, 1 kagak datang. Mana nih orang resek bener, wah resek bener. Kita jadi kagak jadi main ini, mana mampus sekalian loh, ngomongnya begitu Pak. Kan bukannya doa, malah nggak mungkin dia begitu. Mari kita doakan sebelum kita gaplek, kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan besok bisa gaplek lagi sama kita. Kan enggak, paling bahasanya begitu, resek bener, brengsek, kagak datang. Nah inilah kemudian kita hanya perlu membiasakan perbuatan, maka baginya palahum ajrun, dia dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Mamnun itu dari kalimat manna
yang artinya anugerah. Anugerah kadang bisa putus, maka mengungkit-ngungkit itu bahasa Arabnya manna. Artinya gini, kita sedekah kemudian kita ungkit, itu memutuskan pahala sedekah kita, maka Allah melarang, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kamu habiskan pahala sedekahmu tuh dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti. Ngasih mah ngasih, tapi nyakitin atau ngungkit. Nih, berbagi nih. Dasar males lo. Tuh kan. Itu kan badan sehat itu. Kerja sono. Nyakitin. Minta mulu. Maka pahala habis. Atau mana mengungkit-ngungkit. Tuh kalau bukan saya tuh. Kagak jadi. Sampai kapan juga. Wah, ngungkit-ngungkit. Atau dia berhasil tuh. Emang siapa yang? Maka itu mana disebutnya. Maka mamnun artinya terputus. Goyro tidak. Berarti goyro mamnun tidak terputus. Inilah kemudian amal ibadah kita yang tentunya kita pengen lestari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan kau mendustakan hari akhir? Padahal Allah udah jelasin begitu gamblangnya, masih nggak percaya, kata Allah itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah zat yang maha bijaksana? Bagaimana tidak? Hidayah kita dikasih, hidup dikasih sama Allah, rezeki dikasih, hidup kita dipelihara oleh Allah. Bagaimana kita kurang berterima kasih sama Allah? Bagaimana tidak baik itu Allah? Maka di akhir ujung ayat ini, setiap imam orang yang membaca ayat ini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita makmum disunnatkan menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, kami menyaksikan semua itu. Itu sunnat dibaca ketika ada orang yang membaca ayat ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Persaksian kita, karena di sini pertanyaan. Alaisa, bukankah? Itu kan pertanyaan, perlu dijawab oleh kita dengan kalimat bala. Jangan balanya jangan 2 kali. Bala-bala jadi. Bala wa ana dzalika minas. Benar ya Allah, kami termasuk orang-orang yang bersaksi atas semua itu. Nah, itulah bagian daripada surat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fana karim Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtahalana bi kulli khair wa an tatafaddal alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.